Dalam banyak rapat, ada satu momen yang terlihat sangat biasa. Pembahasan sudah berjalan, arah sudah dijelaskan, semua orang tampak mengikuti. Lalu, leader bertanya, ada masukan, ruangan diam, tidak ada bantahan, tidak ada keberatan, tidak ada sudut pandang lain yang muncul. Beberapa orang mengangguk, beberapa mencatat, beberapa menjaga ekspresi tetap netral. Lalu muncul kesimpulan yang terasa wajar. Berarti semua setuju. Rapat selesai, keputusan tampak diterima. Tapi setelah forum ditutup, percakapan di luar mulai muncul. Timeline dipertanyakan, detail pelaksanaan dibahas ulang, risiko yang tadi tidak muncul di forum mulai disebut satu persatu. Ternyata masalahnya bukan tidak ada suara. Masalahnya suara itu baru keluar ketika keputusan sudah lewat. Ketika tim diam, leader sering membaca dari permukaan. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang bertanya, tidak ada tanda jelas bahwa keputusan bermasalah. Maka diam dibaca sebagai persetujuan. Apalagi jika secara formal ruang bicara sudah dibuka, pertanyaan sudah diajukan, kesempatan sudah diberikan, forum sudah memberi ruang untuk masukan. Tetapi tim tidak menilai ruang dari pertanyaannya saja. Tim menilai ruang dari pengalaman setelah seseorang berbicara. Kalau pendapat berbeda pernah membuat posisi seseorang sulit, tim belajar. Kalau keberatan tidak pernah mengubah arah, tim belajar. Kalau kejujuran membuat orang terlihat mengganggu, tim juga belajar. Lalu, saat pertanyaan ada masukan muncul lagi, tim tidak hanya mendengar pertanyaan, tim membaca sejarah ruangnya. Di organisasi, suara tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap pendapat membawa orang yang mengucapkannya. Isi pendapat bisa benar, datanya bisa kuat, resikonya bisa nyata. Tapi begitu pendapat itu keluar, orang yang menyampaikan ikut terbaca. Ia bisa dianggap membantu, ia juga bisa dianggap menghambat. Ia bisa terlihat sedang menjaga kualitas keputusan, tetapi ia juga bisa dianggap tidak sejalan dengan arah yang sedang dibangun. Karena itu, sebelum bicara, orang tidak hanya menimbang isi pendapat. Orang menimbang harga sosial setelah pendapat itu keluar. Di ruang seperti itu, diam bukan kelemahan. Diam adalah kalkulasi. Dalam rapat, orang tidak hanya mendengarkan materi. Orang membaca ruangan. Mereka membaca arah keputusan. Mereka membaca siapa yang paling berpengaruh. Mereka membaca gagasan siapa yang sedang dilindungi. Mereka membaca ekspresi leader ketika ada suara yang berbeda. Mereka membaca apakah forum itu benar-benar sedang mencari masukan atau hanya sedang mengamankan persetujuan. Hal seperti ini tidak tertulis di agenda, tidak muncul di notulen, tetapi sangat terasa oleh orang-orang di dalam ruangan. Inilah realitas politis organisasi dalam bentuk yang halus. Pembacaan terhadap relasi, posisi, kepentingan, dan konsekuensi. Siapa yang aman dibantah, siapa yang sebaiknya tidak dipermalukan, arah mana yang sudah terlalu kuat untuk digeser. Dalam situasi seperti ini, diam bisa menjadi penyesuaian terhadap peta sosial. Karena dalam organisasi, kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran juga butuh ruang yang sanggup menampungnya. Bayangkan sebuah tim sedang membahas sebuah program baru. Targetnya besar, waktunya ketat, arahnya mulai terlihat. Beberapa orang penting tampak mendukung. Leader juga terlihat lagi dengan pilihan yang sedang dibahas. Secara formal, ruang masukan tetap dibuka. Tapi
Tetapi secara suasana, pembahasan tidak lagi terasa netral. Arah sudah condong, energi ruangan sudah bergerak ke satu pilihan. Dukungan informal sudah terbaca. Di sisi lain, ada anggota tim yang melihat resiko. Kapasitas lapangan belum siap, timeline terlalu agresif, beban operasional belum dihitung dengan matang. Risikonya jelas, tapi ruangan sudah bergerak terlalu jauh. Jika keberatan itu keluar sekarang, pembahasan mungkin tidak hanya bergeser ke isi keberatan. Pembahasan bisa bergeser ke orang yang menyampaikannya. Ia bisa dianggap memperlambat, ia bisa dianggap tidak mendukung, ia bisa dianggap mengganggu arah. Maka suara itu ditahan. Rapat selesai, keputusan berjalan seolah sudah diterima. Setelah itu, di luar beberapa orang mulai bicara lebih jujur. Keberatan yang sama ternyata disimpan oleh lebih dari satu orang. Risiko yang sama sebenarnya sudah dibaca sejak awal. Hanya saja suara itu keluar setelah waktunya lewat. Keputusan berjalan tanpa pernah benar-benar diuji oleh orang-orang yang paling dekat dengan resikonya. Tim belajar dari kejadian kecil yang berulang. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan cukup mengangguk, dan kapan suara lebih aman disimpan untuk ruang lain. Organisasi tidak perlu melarang orang bicara secara eksplisit. Cukup membuat orang belajar bahwa bicara apa adanya punya biaya. Biaya itu bisa berupa label, bisa berupa jarak, bisa berupa akses yang berkurang, atau sekedar tatapan yang berubah. Pelan-pelan, orang belajar mengatur suaranya, bukan hanya isi suaranya, tapi tempatnya, waktunya, ketajamannya, dan siapa yang boleh mendengarnya. Ketika itu terjadi, diam bukan lagi kejadian sesaat. Diam menjadi pola yang dipelajari bersama. Rapat tidak lagi memperlihatkan realitas utuh. Rapat hanya memperlihatkan bagian yang masih aman untuk ditunjukkan. Disinilah kontradiksi organisasi muncul. Di permukaan, leader mengundang masukan. Dari pengalaman, sistem mengajari orang untuk berhati-hati. Di permukaan, organisasi ingin keterbukaan. Dari pengalaman, suara yang terlalu jujur bisa mengubah posisi seseorang. Di permukaan, rapat disebut ruang diskusi. Tetapi dalam dinamika, rapat bisa berubah menjadi ruang persetujuan. Kontradiksi ini sering tidak disadari leader. Padahal masalahnya bukan hanya tim diam, masalahnya adalah ketika organisasi meminta kejujuran, tetapi hanya siap menerima persetujuan. Dampaknya pelan-pelan, rapat tetap berjalan, keputusan tetap dibuat, tetapi organisasi mulai kehilangan data yang paling penting. Data jujur dari orang yang paling dekat dengan realitas. Resiko yang paling dekat dengan eksekusi tidak masuk ke ruang keputusan. Celah yang sudah terlihat tidak sempat mengubah arah. Beban yang akan muncul di lapangan baru dibicarakan setelah forum selesai. Masalahnya bukan tidak terlihat. Masalahnya tidak masuk ke ruang yang bisa mengubah keputusan. Inilah harga dari forum yang terlalu cepat disetujui. Leader mendapat ketenangan di rapat, tetapi kehilangan kejujuran yang dibutuhkan untuk membaca realitas. Pertanyaannya bukan lagi sekedar mengapa tim diam. Pertanyaannya, mengapa suara jujur baru muncul setelah forum selesai? Apa yang selama ini terjadi setelah seseorang menyampaikan pendapat yang berbeda? Apakah forum resmi masih cukup dipercaya sebagai tempat untuk menguji keputusan? Pertanyaan ini tidak nyaman
karena arahnya tidak hanya ke tim. Arahnya juga ke ruang yang dibentuk oleh leader dan organisasi. Jika keberatan tidak diproses, tim akan mencari ruang lain. Jika pendapat berbeda tidak dihargai, suara akan disaring. Jika risiko tidak dibaca sebagai data, orang akan berhenti membawanya ke forum. Mereka mungkin tetap bicara, tetapi bukan di ruang keputusan, bukan di depan orang yang belum mendengar, bukan pada waktu ketika suara itu masih bisa mengubah arah. Disitulah pekerjaan leadership yang berat berada. Bukan sekedar meminta tim untuk bicara, tetapi membangun ruang yang layak untuk orang berani bicara. Yang berbahaya bukan tim yang berbeda pendapat di depan leader. Yang berbahaya adalah tim yang baru jujur setelah leader keluar ruangan. Saat itu terjadi, forum tidak lagi menjadi tempat menguji keputusan. Forum hanya menjadi tempat mencatat persetujuan yang sudah disaring. Rapat mungkin terlihat tenang, tetapi belum tentu sehat. Kekompakan bisa saja hanya sebuah kehati-hatian. Persetujuan bisa saja keberatan yang tidak menemukan tempat. Diam bukan selalu berarti setuju. Kadang, diam berarti leader belum mampu menyediakan ruang yang cukup dipercaya untuk membuat orang bicara.